Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadil Prayogo. Kali ini kita akan membahas sebuah materi yaitu tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Nah, sebelumnya apa sih itu pengertian kekuasaan? Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang yang disebut sebagai pihak A untuk memengaruhi perilaku dari pihak B, sehingga pihak B itu bertindak sesuai dengan keinginan pihak A. Nah, dalam organisasi itu kekuasaan itu tidak selalu berkaitan dengan jabatan formal, tetapi sangat erat hubungannya dalam ketergantungan. Nah, salah satu aspek terpenting dari kekuasaan itu bahwa kekuasaan itu merupakan fungsi dari ketergantungan. Jadi artinya semakin seseorang bergantung pada pihak lain, maka semakin besar kekuasaan pihak tersebut terhadap dirinya. Nah, oleh karena itu, kekuasaan tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada hubungan antar individu dalam organisasi. Nah, selanjutnya yaitu basis-basis kekuasaan. Dalam organisasi, kekuasaan itu dapat berasal dari berbagai sumber yang disebut sebagai basis kekuasaan. Nah, basis kekuasaan ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Kekuasaan formal itu meliputi kekuasaan paksaan, kekuasaan imbalan, kekuasaan hukum atau legitimasi, dan kekuasaan informasi. Nah, yang pertama yaitu kekuasaan paksaan, yaitu kemampuan untuk memengaruhi orang lain melalui ancaman atau hukuman. Nah, terus yang kedua yaitu kekuasaan imbalan, yaitu kemampuan untuk memberikan penghargaan atau keuntungan tertentu. Yang ketiga yaitu kekuasaan hukum atau legitimasi, yaitu kekuasaan yang berasal dari jabatan resmi dalam struktur organisasi. Dan yang keempat yaitu kekuasaan informasi, yaitu kekuasaan yang muncul karena seseorang itu menguasai informasi penting. Nah, selain itu terdapat kekuasaan personal, yaitu yang melekat pada individu itu sendiri. Antara lain yaitu kekuasaan pakar, kekuasaan rujukan, dan kekuasaan karismatik. Yang pertama yaitu kekuasaan pakar, yaitu pengaruh yang berasal dari keahlian atau pengetahuan khusus. Kemudian yang kedua yaitu kekuasaan rujukan, yaitu pengaruh karena orang lain mengagumi atau menghormatinya. Yang ketiga yaitu kekuasaan karismatik, yaitu pengaruh yang timbul dari daya tarik pribadi seseorang. Nah, selanjutnya yaitu ketergantungan itu sebagai kunci kekuasaan. Nah, ketergantungan itu merupakan kunci utama dalam memahami kekuasaan. Semakin tinggi tingkat ketergantungan pihak B terhadap pihak A, semakin besar pula kekuasaan yang dimiliki pihak A terhadap pihak B. Di sini ada 3 faktor utama yang menciptakan ketergantungan. Yang pertama yaitu importance, yaitu seberapa penting sumber daya yang dikendalikan seseorang bagi orang lain. Yang kedua yaitu scarcity, yaitu tingkat kelangkaan sumber daya tersebut. Nah, yang ketiga yaitu non-substitutability, yaitu sejauh mana sumber daya itu tidak dapat digunakan oleh alternatif lain. Nah, jika suatu sumber daya itu penting, langka, dan tidak memiliki pengganti, maka pihak yang menguasainya akan memiliki kekuasaan yang besar dalam berorganisasi. Selanjutnya yaitu taktik kekuasaan. Taktik kekuasaan adalah cara-cara yang digunakan individu untuk menerjemahkan sumber kekuasaan menjadi tindakan nyata. Dalam organisasi terdapat berbagai taktik kekuasaan yang sering digunakan. Nah, beberapa contohnya yaitu legitimasi, yaitu menggunakan otoritas formal atau aturan organisasi. Selanjutnya ada rational persuasion, yaitu memengaruhi orang lain melalui argumen logis dan data. Kemudian ada inspirational appeals, yaitu membangkitkan emosi, nilai, dan idealisme. Terus ada consultation, yaitu melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada exchange, yaitu menawarkan imbalan sebagai balas atas dukungannya. Berikutnya ada personal appeals, yaitu memanfaatkan hubungan pribadi. Kemudian ada ingratitude, yaitu mencari simpati dengan pujian atau sikap ramah. Kemudian ada pressure, yaitu menggunakan tekanan atau ancaman. Dan
coalition, yaitu membentuk aliansi dengan pihak lain untuk memperkuat pengaruh. Nah, pemilihan taktik kekuasaan itu sangat bergantung pada situasi, tujuan, dan hubungan antar individu dalam organisasi. Nah, selanjutnya ada politik organisasi. Nah, politik organisasi ini dapat dipahami sebagai kekuasaan dalam tindakan. Perilaku politik ini merupakan aktivitas yang tidak secara formal tercantum dalam deskripsi pekerjaan seseorang, tetapi bertujuan untuk memengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian dalam organisasi. Jadi dengan kata lain itu, politik organisasi itu muncul ketika individu atau kelompok berusaha memperoleh kepentingan tertentu melalui cara informal. Politik organisasi itu tidak selalu bersifat negatif, tetapi dapat bermasalah jika dilakukan secara tidak etis. Nah, beberapa contoh perilaku politik yang sering ditemukan dalam organisasi yaitu menahan informasi penting dari pengambilan keputusan, menyebarkan desas-desus, mencari-cari kesalahan rekan kerja, membocorkan informasi rahasia kepada awak media, terus melanjutkan aturan secara berlebihan untuk menghambat pihak lain, serta menantang kebijakan organisasi secara terbuka atau terselubung. Nah, perilaku-perilaku ini dapat memengaruhi iklim kerja dan efektivitas organisasi jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya yaitu respon individu terhadap politik organisasi. Nah, setiap individu itu dapat merespons politik organisasi dengan cara yang berbeda. Ada yang memilih untuk terlibat aktif, ada yang bersikap netral, dan ada pula yang bersikap menarik diri. Respons individu ini sangat dipengaruhi oleh nilai pribadi, pengalaman, posisi dalam organisasi, serta persepsi terhadap keadilan dan etika. Nah, jika politik organisasi ini dirasa berlebihan, hal ini dapat menurunkan kepuasan kerja, motivasi, dan kinerja karyawan. Jadi kekuasaan dan politik ini itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan organisasi. Dengan memahami sumber kekuasaan, hubungan ketergantungan, serta dinamika politik organisasi, individu dapat bersikap lebih bijak dan profesional. Pengelolaan kekuasaan yang tepat serta penggunaan politik secara etis itu akan membantu menciptakan organisasi yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.